Nadia Mulya, seorang pembawa acara, aktris sekaligus public figure yang telah dikenal lama di dunia hiburan tanah air. Tak hanya berkarya di depan layar, Nadia juga aktif dalam berbagai kegiatan positif, termasuk edukasi dan parenting. Selain itu, ia juga merupakan sosok perempuan yang aktif menyuarakan berbagai isu sosial. Dirinya menjadi bagian dari sebuah organisasi bernama Langit Biru Pertiwi yang mengelola berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Memulai karir sejak 2001 lalu, Nadia Mulya menunjukkan bahwa perempuan dapat terus berkembang, beradaptasi, memberikan inspirasi kepada banyak orang, dan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Seperti apa pandangan Nadia Mulya tentang peran perempuan di masa sekarang? Katanya sih menjadi seorang sosok perempuan itu punya 1000 peran gitu ya. Bagaimana bisa memainkan peran-peran tersebut gitu. Penuh banyak challenge juga atau pastinya tantangan. Termasuk membagi peran antara karir, keluarga dan lain sebagainya. Sudah hadir salah satu sosok yang buat saya cukup menjadi inspirasi untuk banyak perempuan di luar sana. Ada Mbak Nadia Mulya. Hai Mbak Nat. Hai Mbak Tiff. How are you? It's good to see you. Udah lama see you banget. Again, yes. Oke, cantik sekali. Dan yang paling mungkin Thank you. aku selalu ngeliat sosok Nadia Mulya tuh inspiratif karena kayak semuanya tuh she can handle with it. Iya gak sih? I think sama aja semua perempuan kalau bisa atau kalau kepepet pasti bisa kok. Pasti bisa. Ada ilmu kepepetnya ya. Ada ilmu kepepetnya pasti. Tapi kalau kita ngomongin soal peran perempuan, kenapa sih peran perempuan itu penting, Mbak Nat? Menurut aku tuh peran perempuan tuh it's pivotal, it's very crucial karena ya perempuan itu kan bagaimanapun menurut aku ya, mau dia karirnya setinggi apapun, mereka bertugas kemanapun, bertemu dengan siapapun, tapi for me at the end of the day I'm a mother. I'm a homemaker gitu. Okay. Jadi kayaknya it puts everything in perspective. Dan ketika bagi aku kan my life adalah keempat anak-anak aku. Dan itu menjadi drive aku untuk bisa melakukan apa saja. Plus ditambah aku suka ngerasa aku mesti ngasih contoh ke anak-anak. Ya dan anak-anakku ngeliat, mama aku aja bisa, masa aku nggak bisa gitu. Tapi itu kayak dipaksa untuk kuat gak sih? Untuk being tough gitu di depan anak-anak? That's the thing. Dulu aku berpikir awalnya dipaksa untuk kuat, tapi lama-kelamaan it becomes a part of you gitu loh. Jadi bukan dipaksa untuk kuat, ya memang kita kuat. Iya. Gitu loh. Jadi sama anak-anak aku ngasih lihat, mungkin kalau dipaksa untuk kuat kita pasti akan ada ngeluhnya gitu. Tapi di sini I go out urusan sekolah mereka, terus nanti aku berangkat kerja, kadang-kadang mereka pulang ke rumah, aku belum di situ, aku datang malam, tapi di sini so happy. Okay. And then kita duduk di meja makan atau di tempat di kamar tidur, I tell bedtime stories to my youngest every night gitu, terus they can see the quality gitu, because aku ngerasa fulfilled. Iya. Sometimes I feel like 24 hours non-stop. Iya nggak sih kadang-kadang? Correct. Kayak aku nggak punya waktu buat diriku sendiri. Kayak semua ngebayang yang anaknya 4 ya. Nah, this is interesting. Aku punya waktu untuk diri sendiri gitu loh, kayak. Oh iya? Iya. Jadi makanya mungkin aku ngerasa fulfilled karena aku kerja di lokasi kerja, aku ketemu sama teman-teman. Aku ngerasa itu menjadi kayak keluarga playground aku. gitu ya? It's my playground. Terus aku juga selalu menyempatkan waktu untuk socializing with my best girlfriends. Gitu, sampai kayak waktu kemarin, ini sedikit cerita aja, kerjaan lagi hektik banget, terus aku bilang titip anak-anak sama ibu aku, Nadia mau pergi ya sama teman-teman Nadia, please sayang, kata mama aku ya, go ahead, you deserve it. Gitu loh, jadi aku ngerasa ya balance, dengan anak-anak juga mereka happy, kerjaan alhamdulillah lancar, bergaul juga tetap jalan, so ya. Karena ini bertepatan dengan Hari Kartini ya, jadi bagaimana sosok perempuan itu krusial sekali gitu. Tapi apa tantangan paling besar buat Mbak Nat melihat perempuan di era digital seperti sekarang? Yang suka aku sayangkan ya di social media, tantangan terberatnya itu adalah justru yang seharusnya mendapatkan support dari perempuan adalah sesama perempuan. Justru mereka adalah yang bringing other women down. Dan ini mungkin bukan cuma masalah dari sisi, bukan masalah ya, ini bukan cuma tantangan akibat era digital untuk perempuan, tapi I think as a whole, as a generation, kita memiliki satu sikap yang sudah melenceng banget dengan yang orang tua kita katakan zaman dulu. Jadi my parents selalu mengajarkan aku, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Kalau kita nggak punya hal baik untuk dikatakan, udah deh mendingan simpan aja.
Tapi social media sekarang membuat semua orang tuh merasa mereka boleh untuk mengatakan apa yang ada di pikiran mereka, terlepas Dan merasa itu yang paling benar. merasa paling benar, terlepas itu benar atau enggak, ada manfaat atau enggak, baik atau enggak gitu loh. Jadi Kenal atau enggak? kenal atau enggak, mereka ngerasa ya udahlah. Kalau kadang-kadang kita lihat sesuatu kan ya, kita pikirin udah simpan aja, nggak usah diutarakan, nggak usah diposting. What's the point? Kita mau menyebarkan energi yang negatif. Jadi menurut aku tantangan terbesar di era digital yaitu orang-orang tuh kadang-kadang suka lupa how to properly interact dengan orang lain. Dan sebagai perempuan yang aku sayangkan, because bagaimanapun perempuan akan selalu memiliki tantangan yang tersendiri. Mereka akan selalu mendapatkan stigma ketika mereka berpakaian seperti ini, akan ada cap dari masyarakat, dia terlalu sibuk, akan dikatakan kapan ngurus anak dan sebagainya. Tapi kenapa banyak dari itu datang dari sama perempuan? Oke. Bagaimana itu juga bisa Mbak Nat bisa memfilter itu, karena kan Mbak Nat juga punya anak perempuan ya kan, sehingga dia tidak terjebak dalam, aku bilang apa ya, toxic gitu. Yeah, it is toxic. Ya, I try every single day sih, to be honest. Nggak ada buku manualnya, nggak ada ininya. Komunikasi aja sama anak-anak gitu. Dan kebetulan kan yang dua itu kan sudah cukup besar, bisa dijadikan teman diskusi. Yang paling besar juga sekarang lagi kuliah psikologi juga. Jadi kadang-kadang kita ngobrolnya tuh kayak bedah kasus. Kayak temen nih. Kayak teman. Jadi kita kayak lihat dari perspektif psikologis nih, kok bisa ya ada orang yang dipenuhi dengan kebencian sedemikian untuk mau menjatuhkan perempuan lain misalnya gitu loh. Apa benefit yang mereka dapatkan? Jadi dengan bisa membahas suatu kondisi atau fenomena dengan sangat tenang, kita bisa menangkap intisarinya. And the point is adalah ya at the end of the day yang paling penting adalah keterangan batin kita dan orang-orang terdekat kita. Jadi ya bagi aku yang paling penting anak-anak aku tahu gitu, one day kalau mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, entah itu di social media atau di sekolah dari sesama perempuan, ya we discuss, kita bahas hal-hal ini. Oke. Kalau dulu di zaman era Kartini tentunya nggak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Tapi value-nya, perjuangannya menurut Mbak Nat, apa sih yang paling relevan perjuangan Kartini dengan apa yang terjadi sekarang? First of all ya, aku film Kartini itu aku tonton dengan anak-anak aku. Udah the one yang ada Dian Sastronya, itu aku dan anak aku nangis ketika melihat bahwa dia harus dipingit sampai dia sudah dewasa dan akan dipilihkan pasangannya nanti gitu. Jadi aku biarkan aja anak-anak aku melihat, dan kita kemudian we had a discussion. Karena dengan melihat seperti itu, menurut aku yang sangat penting kita merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan apa yang kita dapatkan ini bukan turun dari langit, ini adalah hasil perjuangan banyak orang termasuk era Kartini begitu. Jadi ya bagi aku sih yang sangat penting ya untuk mengajak anak untuk melihat hal-hal kayak gini, to have a discussion on apa yang sudah dia lakukan to pave the way untuk kenyamanan. Karena kadang-kadang anak-anak zaman sekarang suka merasa complacent, merasa bahwa ini semuanya sudah ada. Mereka tidak menyadari bahwa ini semua adalah buah kerja keras dari kayak udah well settled aja kan. Padahal I told my girls, eyang kalian itu, kakek saya itu, uyut kalian itu, dia pejuang loh, he fought in the war. Karena they're so distant now, mereka tidak menyadari bahwa ini semua they're taking for granted. Jadi menurut aku perjuangan Kartini itu perlu kita hidupkan lagi dengan membawa mereka ke masa di mana you don't have all these privileges. Dan esensi dari perjuangan seorang Kartini menurut aku sangat penting ya, itu sih ya, resilience ya. Resiliensi itu dari zaman dulu sampai sekarang pun ada di tengah adversity, di tengah segala macam keadaan yang tidak memungkinkan, tetap aja masih berjuang. Dan perjuangan itu it's not always uphill, ada turunnya, ada naiknya, ada jatuhnya banget gitu. Ya just to be resilient dengan semua tantangan yang ada dan just fokus tujuan kita apa. Dan aku percaya kalau kita punya tujuan yang mulia, yang intensi yang sangat besar gitu untuk kebaikan somebody is very important for us. Anak-anak kita, orang tua kita, negara kita, itu tuh bisa menjadi fire banget, menjadi api. Jadi saat kita lagi jatuh, ya tetap kita masih semangat karena we're focused on that one objective. Itu value-nya ya. That is the value. Okay. What is being a woman to you? What is being a woman to you? Being a woman to me is being everything all at once. Karena perempuan bisa menjadi maskulin juga, itu yang aku rasakan. Masculine energy aku.
perempuan bisa menjadi Kalau ada momennya dia pasti akan keluar. betul, Sisi betul, itu. betul. Jadi menurut aku seorang perempuan itu dia akan selalu menjadi penyeimbang keadaan. Jadi misalnya ya ada momennya di mana dia harus menjadi the masculine energy, dia bisa. Ada momennya dia harus mengharmonisasi, dia bisa. Ada momennya dia harus mundur jadi follower atau dia maju jadi leader, dia bisa. Jadi kalau dalam satu kata mungkin menurut aku perempuan itu adalah pengharmonis. if there is a word like that ya, yang membuat keadaan menjadi harmonis, in harmony. Oke, apa yang membuat Mbak Nat paling merasa bangga menjadi seorang perempuan? Being a mother, menurut aku my greatest achievement itu adalah menjadi seorang ibu. Jadi setiap kali kalau ada momen-momen di mana aku lagi lelah ya, lagi drain gitu, aku ingat momen lagi meluk anak-anak aku pas masih bayi gitu, dan gitu aja udah mau nangis. Yeah, that's my biggest purpose in life is to have children and be a mother, and I'm so blessed diberikan kesempatan itu. Udah melihat mereka bertumbuh, berproses itu kan, Yeah, jadi kayak suatu hari okay, this is the biggest achievement. This, for me, saya yakin semua orang mungkin punya yang berbeda and it's fine, tapi for me my biggest achievement are my children. Okay, thank you for coming, Mbak. Thank you so much. Thank you for Thank sharing. you. Sukses untuk studinya. Bismillah, insya Allah tahun ini lulus. Insya Allah tahun ini lulus. Lulus. Yeay, mudah-mudahan ya. Sukses juga untuk karirnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Thank you, Tiff. Thank you so much. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini semua perempuan di Indonesia. Dan usai jeda, Talk Is Fun masih akan kembali dengan sosok yang juga inspiratif, perempuan di peringatan Hari Kartini kali ini. Tetaplah bersama kami. Aku harap tidak berhenti bercerita, karena setiap cerita tuh jadi penting. Karena yang aku percaya tuh film itu adalah medium paling personal,